Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala syahru Ramadan syahrul Quran syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, tema kita yaitu indahnya hidup di bawah naungan Islam. Puji syukur kepada Allah senantiasa kita sebanyak mungkin kita ucapkan dalam keseharian kita, dan tak lupa salawat dan salam juga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar kata indah, maka yang terbayang dalam diri kita, maka kita akan merasakan sesuatu yang membahagiakan atau sesuatu yang menjadikan kita senang, apakah dengan melihatnya atau merasakannya. Maka itu adalah sebuah keindahan. Namun hadirin yang sama berbahagia, tentu keindahan itu bukanlah hanya dari perspektif manusia, tetapi itu menurut perspektif atau pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa keindahan menurut pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dikatakan bahwa innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah, wa yuhibbul jamal, dan Allah menyukai dengan yang namanya keindahan. Namun tentu keindahan yang dimaksud adalah sesuai dengan sudut pandang Islam, bukan berdasarkan keinginan kita, keinginan manusia. Dan terkadang kita juga melihat kenyataan apa yang kita saksikan itu tidak seindah yang kita bayangkan atau yang kita rasakan. Ma'asyiral muslimin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur seluruh perkara. Sesungguhnya semua ajaran Islam pada dasarnya dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah keindahan yang luar biasa, jauh melebihi keindahan dunia ini. Olehnya itu kita sangat bersyukur Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang kemudian Allah berikan kepada kita. Tentu kita sangat bersyukur akan nikmat itu. Olehnya itu mari kita manfaatkan sebaik mungkin nikmat iman ini. Bolehlah nikmat lain yang hilang, mungkin kita dalam kondisi sakit, mungkin harta kita hilang, mungkin jabatan kita dicopot,
mungkin kita tidak lagi memiliki kekuasaan, tetapi jangan sampai iman kita yang kemudian hilang. Betapa tidak indahnya hidup ini kalau kemudian kita berkurang keimanan kita, atau bahkan naudzubillah keimanan kita hilang karena perkara dunia yang remeh-temeh, yang sepele. Masyiral muslimin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amala salihan min zakari wa unsa, siapa saja di antara kalian yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun dari perempuan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah menjanjikan, Allah pasti memberikan kehidupan yang baik. Bapak Ibu, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang indah. Maka marilah kita dengan iman kita beramal soleh sebaik mungkin. Dengan amalan soleh itu, maka akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan, dan itu adalah kehidupan yang barokah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk mendapatkan hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, bagaimana sesungguhnya kehidupan yang indah itu dalam naungan Islam, dalam aturan Islam? Maka saya mengutip satu pandangan daripada ulama. Ini disampaikan oleh ulama yang bernama Muhammad Husain Abdullah dalam kitab beliau Dirasat Al-Fikri Al-Islami. Para ulama, kata beliau kemudian, ketika berkenaan dengan bagaimana Islam itu sendiri, maka setidaknya ada namanya maqasid asy-syariah, tujuan-tujuan luhur yang hendak dicapai ketika kita merasakan indahnya syariah Islam itu. Masyiral muslimin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maqasid yang pertama yaitu hifdzun nafs. Indahnya Islam itu nampak ketika Islam mampu menjaga nyawa kita, diri kita. Makanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menerapkan hukum qisas. Hukum qisas adalah hukuman yang setimpal, dibunuh bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. Di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya qisas itu akan melahirkan kehidupan, akan membuat banyak nyawa menjadi terselamatkan. Nyawa-nyawa yang kemudian dibalas setimpal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itu akan indah. Di situ ada hikmah yang besar. Tapi ketika keluarga memberikan maaf kepada pelaku pembunuhan itu, maka dia harus membayar diat mughallazah, diat yang berat, yaitu membayar 100 ekor unta, 40 diantaranya bunting. Ini luar biasa berat. Dengan syarat keluarga bersangkutan memaafkan.
tetapi dengan dia harus membayar diat mughallazah. Nyawa akan terjaga, nyawa tidak akan sia-sia. Tidak ada yang namanya orang yang sudah divonis melakukan pembunuhan tetapi justru bebas tanpa mengenal pangkat dan jabatan. Maka dengan Islam ini akan selesai, akan menjaga nyawa manusia yang begitu berharga. Bukankah kata Allah, hancurnya Ka'bah itu jauh lebih bisa diterima ketimbang daripada nyawa manusia, nyawa seorang mukmin yang kemudian melayang tanpa hak. Hifzun nafs, menjaga nyawa. Inilah maqasid. Kemudian yang kedua adalah hifzun nasl. Ketika kita melihat keindahan Islam, dengan indahnya Islam itu mampu menjaga keturunan kita. Makanya Islam mensyariatkan kita untuk menikah sebagai jalan yang dibenarkan oleh syariat, bukan melakukan perzinahan di mana-mana, kemudian status hubungan yang tidak jelas, perselingkuhan dan sebagainya. Akan jelas keturunan itu akan nampak, akan dijaga oleh agama dengan adanya syariah pernikahan. Berarti indahnya Islam itu akan terasa dengan menjaga keturunan kita, sehingga seorang anak jelas memanggil siapa bapaknya, seorang anak jelas mengetahui siapa ibu kandungnya, seorang anak jelas menerima harta warisannya, seorang anak ketika akan menikah maka dia akan mengetahui persis siapa wali nikahnya. Maka terjaga kita, terjaga keluarga kita, nasab kita, karena pemeliharaan, karena indahnya syariat nikah. Yang ketiga, hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hifzun mal. Dengan indahnya syariat Islam, maka itu akan menjaga harta kita. Ada ketegasan terhadap pelaku pencurian. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya ketika cukup nisabnya 4 dinar. Tetapi ketika belum cukup nisabnya, maka maafkan dia, nasihati dia, jangan sampai mengulang perbuatan. Nisabnya harus 4 dinar, maka dia akan dihukum potong tangan. Indahnya Islam menjaga harta kita. Kita tidak takut lagi kemalingan atau bahkan yang sepele. Mungkin kita tidak akan takut dengan kehilangan sendal kita, karena itu pengaruhnya takwa yang begitu rupa ketika betul-betul indahnya Islam itu hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya adalah hifzul hurumat, menjaga kehormatan kita, muruah kita. Ketika ada yang mencoba menuduh seorang wanita yang suci, yang soleha berzina, maka syariat kemudian datang memberikan hukuman terhadap orang yang melakukan tuduhan yang salah, berupa hukuman cambukan sebanyak 20 kali. Ini ketika orang menuduh, maka terjagalah nama baik kita, terjagalah kehormatan kita dari upaya-upaya untuk bagaimana membuat kita nista di hadapan orang banyak. Inilah keindahan Islam, mampu menjaga kehormatan kita. Kemudian apa selanjutnya maqasidnya, yaitu hifzun amniyah, menjaga keamanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasanya ketika kita merasa tidak aman dari pembegalan, perampokan, gosip, perampokan yang kemudian mengancam nyawa kita.
Maka Islam kemudian memberikan syariat yang tegas bagi pelaku perampokan. Maka Islam menghukum dengan tegas. Salah satu hukumannya yaitu memotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Inilah indahnya ketika syariah itu, ketika kehidupan Islam itu menghadirkan keamanan. Bukankah kalau kita aman, kita bisa bekerja dengan enak, kita bisa kemudian beribadah dengan tenang, kita tidak perlu lagi berpikir bagaimana harta saya di rumah, bagaimana anak-anak saya dan sebagainya. Karena kita aman, ada amniah, kita tenang, kita merasakan keindahan dengan hadirnya hukum Islam yang tegas terhadap pelaku gosip atau perampokan. Yang keenam, hifzun akal, menjaga akal, sehingga ada hukuman bagi siapa saja yang kemudian meminum minuman keras, menyebarkan minuman beralkohol di ruang-ruang publik begitu bebas. Orang menjadi mabuk, dari mabuk dia kemudian melahirkan jarimah kejahatan yang bermacam-macam akibat dia mabuk. Maka Islam menjaga semua itu, bukan hanya sekedar melarang, tapi menutup pabriknya. Dan kemudian orang-orang yang di PHK itu akan dipekerjakan, dicarikan pekerjaan yang lebih halal, bukan malah membiarkan, menutup, mengurangi peredarannya, tetapi membiarkan pabriknya tetap ada. Sama saja bohong, sama saja menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, hifzuddin. Dengan indahnya Islam itu, maka akan menjaga agama kita. Tidak ada lagi yang berani melecehkan Islam. Dia tidak akan berani menista agama Islam, termasuk menistakan Rasulullah Muhammad SAW. Maka tegas hukumannya adalah dia dihalalkan darahnya ketika dia mencoba menginjak-injak agama ini. Tapi saat ini kita tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya mengecam, mengutuk, meminta aparat keamanan untuk tegas menghukum. Tetapi hukumannya paling adalah hukuman damai di atas materai 10.000. Setelah itu dilepas kembali dan berulang terus. Ini yang terjadi. Maka kita tidak merasakan keindahan agama ini, karena agama kita dinistakan, Rasul kita dihinakan. Kita tidak merasakan lagi keindahan itu. Akidah kita sudah disobek-sobek. Dan yang terakhir, maqasid asy-syariah. Indahnya dalam naungan Islam itu mampu menjaga negara, hifzun daulah, menjaga negara dari setiap upaya untuk merongrong negara itu sendiri dari pemberontak. Ketika pemberontak itu mencoba untuk merongrong kepemimpinan, maka dia akan ditegasi. Ya, ada aparat yang kemudian secara tegas menghukum, memberikan tindakan fisik, upaya militer terhadap orang yang mencoba melakukan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yang sesuai dengan Islam. Maka inilah ajaran Islam, maqasid, tujuan luhur yang akan dicapai sehingga kita bisa merasakan keindahan itu. Oleh karenanya, terakhir di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah pada hari ini kita sudah merasakan indahnya kehidupan Islam? Maka silakan menjawab sendiri dalam hati Anda, dalam diri kita, apakah sesuai dengan realitas pada hari ini. Olehnya itu, Ramadan, indahnya Ramadan ini harusnya menghadirkan juga upaya kita menghadirkan indahnya kehidupan Islam. Tidak hanya sekedar kita merasakan nikmat dan indahnya Ramadan,
tapi bagaimana indahnya kehidupan Islam itu bisa terasa agar betul-betul kita bisa menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar di lisan saja. Kita berharap semoga Ramadan ke depan indahnya kehidupan Islam itu bisa hadir. Dan ingatlah jamaah sekalian bahwa sesungguhnya kehadiran indahnya kehidupan Islam itu hanya bisa dengan melaksanakan aturan Islam saja. Ketika tidak melaksanakan aturan Islam, maka kita tidak akan bisa mendapati kehidupan yang betul-betul indah sebagaimana kehidupan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Olehnya itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menjadikan kita tetap beriman, tetap istiqomah, tetap berusaha untuk memperjuangkan hadirnya sebuah masyarakat Islam dengan aturan Islam, dengan kehidupan Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu jauh berbeda dengan kondisi yang kita rasakan, kita lihat pada saat ini. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, yang keliru datangnya dari saya pribadi dan yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi